Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Foya-foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul. Podcast Surabaya Mengaji. Bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Yang mana di podcast ini kita akan membicarakan berkaitan dengan seputar tema-tema menarik tentang agama Islam yang kita bahas dan kemas dengan santai, menarik, dan insya Allah tetap dalam koridor syariat insya Allah. Dan tamu kita pada podcast kali ini yaitu Ustadz Gema Ilhami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Reza? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Taib, pemirsa sekalian, kita membahas berkaitan dengan tema yang kedua. Bagi yang menyimak live streaming, tadi tema yang pertama kita sudah membahas tentang zina membawa petaka. Dan di tema yang kedua ini kita membahas tentang tema yang menarik juga, yaitu muslimah berjoget ria. Nah ini mungkin nasihatnya lebih ke terkhusus ke muslimah ya Ustaz ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ke muslim juga ada nasihatnya nanti Ustaz. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut Ustaz, ini kan ada kata berjoget ria ini Ustaz. Iya. Nah, dalam Islam ini kira-kira joget ini gimana Ustaz? Hukumnya atau pandangannya dalam Islam Ustaz? Berjoget ya. Berjoget. Berjoget. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'd. Iya, berjoget atau menari lah bahasanya ya. Menari, Ya, menari. Nah, berjoget atau menari itu dalam pandangan para ulama itu termasuk perkara yang dilarang. Karena itu nanti biasanya joget itu tuh selalu erat kaitannya dengan musik. Erat dengan musik. Orang berjoget itu kebanyakan dengan musik. Tapi ada sebagian kaum muslimin itu ya justru memasukkan joget itu sebagai bentuk berzikir. Nah, Kan ini ada tuh. beda ini Ustaz ya? Beda itu. Ya, bentuk berzikir. Tapi kita fokuskan ke itu saja, ke yang hukum berjoget itu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman nih dalam surat Al-Isra ya dalam ayat yang ke-37 kata Allah Subhanahu wa taala la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablugal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan cara al-marah. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Nah, para ulama itu ketika menyebutkan tentang maroha, ya maroha itu mereka mengambil dalil seperti apa dibawakan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Itu tentang larangan kita itu berjoget. Jadi bahasanya gini, kalau orang berjalan secara lenggak-lenggok saja itu tidak boleh. Apalagi yang berjalan ini seorang wanita, yang mana pada umumnya wanita itu adalah disuruh untuk mereka menjaga dirinya. Kalaupun dia harus berjalan di hadapan para lelaki, dia harus berjalan dengan cepat, dengan menundukkan pandangan. Ya. Terus bagaimana dengan orang yang berjoget? Berjoget. Ya. Berjoget. Berjalan dengan cara melengok itu sudah tidak boleh bagi para wanita. Ya, bukan hanya wanita, ini ayatnya secara umum. Ya. Ya, bagi laki-laki juga tidak boleh berjalan dengan berlenggak-lenggok, apalagi dengan penuh kesombongan. Apalagi kalau kita itu disuruh menari atau berjoget. Dan yang melakukannya kan kebanyakan wanita. Dan yang lebih parah sekarang itu, mereka itu berjoget itu bukan hanya di depan satu orang, tapi di depan seluruh manusia di alam semesta ini melalui sebuah aplikasi yang nggak tahu nama aplikasinya itu TikTok atau apa nggak tahu, Allahu a'lam itu. Hah? Pilus itu. TikTok nama brand Pilus. Oh nggak ngendorse gitu kan ya? Iya. Apa aplikasinya tuh? TikTok mungkin Ustaz. TikTok. TikTok. Ya. Pernah nggak baca penjelasan para ulama terkait TikTok gitu? Gimana Ustaz? Iya. Sebenarnya secara hukum asal aplikasi ini kan tidak ada masalah sebenarnya kan, hukum asal kan termasuk perkara dunia. Tapi kan image-nya itu aplikasi ini kan digunakan untuk ya itu tadi. Digunakan oleh para wanita untuk buat video joget-joget, apalagi terus ditambah dengan alunan-alunan musiknya. Maka menjadi sesuatu yang dilarang jadinya. Ya, sesuatu yang dilarang. Kan ada sebuah kaidah dalam agama itu al-wasail ahkamul maqasid. Saran itu tergantung tujuan.
Ya kalau tujuannya dipakai untuk perkara seperti itu tadi berjoget, apalagi yang melakukan jogetnya itu adalah para wanita. Dan yang lebih parahnya, saya lihat sebagian itu justru muslimah yang notabene dia istrinya ustadz loh itu tuh yang Nah, ini Ustaz. yang berjoget seperti itu. Nah terus itu dianggap sebagai hal yang ya katanya hobi, terus apalagi itu hal yang Mengekspresikan diri, Ustaz. mengekspresikan Nah, itu diri. Ya. biasanya. Nah itu cara mengekspresikan diri yang keliru. Ya, sebagaimana kita tahu hukum asal wanita itu kan menyembunyikan dirinya, menutup dirinya. Nah kalau itu kan bukan menutup diri namanya, tapi mengekspos diri. Ingat loh ya, suaranya wanita itu sudah termasuk aurat. Ya, sudah termasuk aurat. Artinya dia harus benar-benar menjaga suaranya untuk dia tuh ketika berbicara jangan sampai lawan jenisnya tuh merasa ada syahwat kepada dia. Lah terus bagaimana kalau berjoget? Ya, dia bagaimana berlenggak-lenggok? Itu bukan lagi, justru itu sebab yang paling utama untuk menjadikan para lelaki itu ya memandang dia dengan penuh syahwat. Apalagi kan kita lihat ya naudzubillah video-video yang dilakukan ini yang banyak beredar itu berjoget melalui aplikasi tersebut ya paling banyak justru melakukannya adalah orang-orang Islam, para muslimah. Makanya nasihat kepada para muslimah ya. Itu termasuk perkara yang sia-sia. Satu. Yang kedua itu perkara yang dilarang sama Allah Ta'ala. Anda seorang muslimah itu ya Allah menempatkan pada tempat yang paling indah. Ya. Makanya lihat ya, saking indahnya muslimah itu di dalam Islam, sholat saja disuruh di rumah. Masya Allah. Saking menjaganya. Saking menjaganya. Ini ibadah sholat loh ini. Ibadah sholat disuruh di rumah. Bukan hanya di rumah, di dalam kamar. Lebih utama itu. Lebih utama lagi di tempat yang semakin dia tidak terlihat oleh orang lain, itu yang tempat yang paling bagus. Lah sekarang bagaimana sekarang ini dengan seorang wanita muslimah berjoget? Ya, maka ini bukan lagi menyembunyikan dirinya, tapi ini justru dia mengumbar dirinya. Dan yang lebih parahnya itu mengumbar auratnya dengan menggunakan pakaian-pakaian yang itu dapat mempertontonkan auratnya. Padahal Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Qul ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya wa nisa'il mu'minina an yudnina jalabibihinna. Ya, disuruh untuk menjulurkan pakaiannya dalam rangka untuk menutup auratnya. Tapi justru mereka menampilkan auratnya melalui sebuah tayangan-tayangan yang berjoget, menampakkan dirinya seperti itu. Apalagi dia hilang rasa malunya, ya di hadapan halayak ramai. Kemudian dia senang dengan komentar-komentar, ya para netizen kepada dia. Maka ini hilang muruah seorang muslimah. Ya hilang kewibawaan seorang muslimah. Yang mana Islam itu benar-benar menjaga ya wanita muslimah. Ya maka kita katakan berjoget ini adalah perkara yang dilarang. Karena itu tadi kaitannya pasti ada kaitannya dengan musik, dan kita tahu hukum musik itu adalah secara ijma para ulama itu hukumnya dilarang alias haram dalam agama kita. Lalu bagaimana kok dipadukan dengan berjoget? Sudah musiknya haram, jogetnya juga haram, sama-sama dipadukan, maka keharaman yang sifatnya kodrat. Ini dosa sangat besar seperti ini. Maka sebaiknya dijauhi. Ya, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Asan masak di rumah itu, ya masak aja. Ya, baking kah, apakah, masih banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Ada sebuah nasihat dari para masyayikh kita ya terkait para muslimah itu begini. Andaikan para muslimah itu dia tahu hakikat dia, kemudian kewajiban dia, kemudian dia melakukan kewajiban itu dengan sebenar-benarnya, maka tidak akan ada waktu bukan hanya untuk berjoget ria di hadapan aplikasi itu, tapi untuk sekedar ngobrol dengan tetangga itu tidak ada waktu. Kalau mereka menjalankan seluruh kewajibannya. Tapi apa yang menyebabkan mereka itu kok ada waktu untuk seperti itu, apalagi ada waktu untuk yang lainnya? Karena mereka tidak memahami kewajiban mereka sebagai seorang istri. Maka ini nasihat kepada para muslimah, ya, apalagi yang masih nih, ya, yang mengatakan dirinya, apalagi perempuan hijrah, yang lebih parah cadaran lagi. Nah ini gimana nih Ustaz? Biasanya kan yang salah tuh bukan cadarnya, orangnya yang salah itu. Orangnya Ustaz ya. Cadarnya yang katut jadinya, ya. Akhirnya berpercuma bercadar, tapi kelakuannya seperti itu. Akhirnya kan itu mencoreng nama baik agama. Kemarin kan sempat saya ngomong tuh di kajian itu kan, Al-Islam mahjubun bi ahlihi. Keindahan Islam itu justru tertutup oleh orang Islam itu sendiri. Nah, contohnya seperti itu.
keindahan jilbab, keindahan cadar, itu justru yang mencoreng itu adalah wanita kaum muslimah dengan menggunakannya sebagai busana berjoget ria di hadapan aplikasi ataupun ya konten-konten seperti itu. Ini harus dijauhi seperti ini. Nah itu gimana Ustaz? Kadang kan mereka beralasan di aplikasi TikTok itu tadi, biasanya kalau wanita kan yang dilarang yang membuka aurat. Tapi di sini aku bikin konten menutup aurat kok pakai hijab syar'i, pakai cadar, tapi ya ada backsound dan seterusnya. Ini gimana Ustaz? Oke lah kalau mereka beralasan seperti itu, tapi itu jatuh dalam perbuatan sia-sia. Buat apa terus? Ya, buat apa? Nggak ada manfaatnya juga. Kan Nabi mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baik Islamnya seseorang itu kan meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Sekarang coba kita tanya balik lah sama ukhti-ukhti kita yang tercinta ini. Masya Allah. Ya, apa sih manfaatnya buat konten seperti itu? Ya, kira-kira apa manfaatnya? Aku tanya tuh, Mas Dek, apa manfaatnya kira-kira? Oh iya. Ujung-ujungnya biar viral kan? Iya. Terus apa manfaatnya viral seperti itu? Biar banyak followersnya, biar banyak yang mengikuti dia. Terus apa manfaatnya? Dipakai untuk jualan. Iya. Ujung-ujungnya ngendorse seperti itu. Nah, apa manfaatnya terus? Nggak ada manfaatnya. Ya. Oke lah sekarang kalau dia pakai untuk konten-konten agama. Oke, saya menggunakan untuk konten-konten agama, nanti ada tulisan-tulisan agamanya, begini segala macam. Iya, nggak ada masalah. Oke lah kita apresiasi. Tapi sering kita dapati justru backsound-backsoundnya itu mengarah ke backsound-backsound yang sifatnya itu dilarang. Musik, ya musik. Sebenarnya bukan hanya lewat aplikasi itu kita bisa membuat kita mengkreativitaskan diri, membuat karya. Terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang lain itu yang bisa kita lakukan untuk menuangkan kreativitas kita, terutama di dalam mengembangkan dakwah Islam. Kalau Anda bisa nulis dengan tulisan, punya blog gitu kan, kemudian juga Anda punya Instagram, tidak ada masalah tulisan-tulisan. Kenapa harus memilih aplikasi itu? Ya, apalagi dengan nanti di akhir-akhirnya saya pernah lihat itu ada yang tangannya begini. Apa begini? Apa begini? Iya, apa begini? Apa art director apa artinya begini nih? Love. Dari mana love-nya ini? Ini dari mana love-nya begini nih? Iya, opa-opa gitu kan ya. Ini bisa jadi fulus juga ini. Iya, fulus. Lah iya makanya kan apa manfaatnya seperti itu loh maksudnya kan. Seharusnya kan kita itu berpikir untuk perkara-perkara yang bermanfaat lah. Ya apalagi kita nih ya terutama yang sudah ngaji kadang-kadang masih kita dapat yang seperti itu ya. Kalau masih ada di antara saudara-saudari kita yang sudah ngaji kemudian masih melakukan itu sebenarnya salah satu tanda ilmu itu belum bermanfaat sebenarnya. Ya kalau belum bermanfaat berarti kan selama ini kita ngaji itu bukan karena Allah. Berarti sebenarnya hanya kita untuk sekedar membuat konten aja pergi ngaji itu. Ya. Nah ini satu hal yang perlu untuk dijauhi, ditinggalkan karena ini adalah perkara yang secara mudorot itu sangat banyak. Kemudian berbicara manfaat juga hampir-hampir tidak ada manfaatnya. Ya. Dan ini bicara ancaman Ustaz. Gimana Ustaz? Seorang muslimah menampakkan auratnya di hadapan lelaki. Dan ini juga nggak hanya satu lelaki, seperti yang Antum katakan tadi, kan lewat aplikasi itu bisa tersebar ke seluruh dunia, bisa diakses ribuan bahkan jutaan. Iya, bisa jadi ini sebagai dosa jariah bagi dia. Ya, apalagi kalau dia menjadi sumber fitnah. Menyebabkan orang terfitnah karena videonya dia. Maka bisa jadi dia mendapatkan dosa yang terus mengalir, apalagi kalau video itu terus di-share sampai banyak. Makanya itu tadi saya bilang, tidak ada manfaatnya. Makanya kata Nabi SAW begini. Ya kata Nabi SAW, inna minan nasi mafatihun lil khairi wa maghalikul lisyarr. Wa inna minan nasi mafatihul lisyarri wa maghalikul lil khairi. Ada manusia itu yang akan menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Tapi sebaliknya, ada pula yang akan menjadi pembuka pintu keburukan dan menjadi sebab penutup pintu kebaikan. Nah, paling tidak, kalau kita tidak bisa menjadi pembuka pintu kebaikan, jangan jadi pembuka pintu keburukan. Melalui video-video yang seperti itu. Orang akan akhirnya terjatuh dalam keburukan. Dari video itu nanti orang akan terkontaminasi
bukan tidak mungkin loh melalui video-video seperti itu orang terjatuh ke dalam perbuatan zina. Kan kita tahu zina itu salah satu, kalau kita kaitkan dengan masalah zina itu salah satu sebabnya kan melalui pandangan. Syahwat yang terumbar, pandangan yang tidak bisa dijaga. Ujung-ujungnya pun yang membenarkan semua itu adalah kemaluannya. Makanya nasihat kepada muslimah, jangan, sudah tinggalkan sudah. Ya. Kalaupun harus menggunakan aplikasi itu, maka lihat manfaatnya banyak atau tidak. Kalaupun saya rasa kayaknya manfaatnya tuh hampir-hampir tidak ada. Aplikasi yang lain yang aplikasi yang lain masih jelas. Banyak, masih jelas, ya masih bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan muslimah tuh tidak usah terlalu banyak-banyak aplikasinya, yang penting-penting aja lah, ya, yang penting-penting aja, tidak perlu yang banyak-banyak aplikasinya. Jadi sekiranya memang itulah aplikasi yang memang dia butuhkan. Kalau tidak dibutuhkan ya tidak usah. Saya teringat nasihat salah seorang ustadz itu. Beliau pernah mengatakan begini. Harusnya kita itu tidak diadab atau tidak dihisab dari yang ini, maksudnya dari aplikasi yang ini. Tapi ketika kita sudah mendaftar, membuka register di situ, kemudian menjadi member di aplikasi itu, maka jadilah kita dihisab yang harusnya tidak dihisab. Ya, sementara aplikasi-aplikasi yang sudah kita ikut, yang sudah kita install itu sudah terlalu banyak untuk dihisab di hadapan Allah. Maka jangan ditambah lagi dengan dengan perkara-perkara yang seperti ini. Ya. Saya pribadi ndak tahu aplikasi-aplikasi seperti itu. Memang sering lihat sering muncul secara spoiler kadang-kadang kan. Ya, itu termasuk tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, ya. Dan sering kita lihat ya bahwasanya kebanyakan juga yang mengupload di konten-konten di situ juga mereka-mereka wanita yang mengumbar auratnya juga. Terlepaslah mereka itu orang kafir, itu urusannya mereka. Kita sekarang berbicara tentang wanita muslimah yang mana Anda itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali ke pembahasan joget tadi, Ini kalau muslimah kan sudah clear tadi, haram dan ancamannya gede, dosa jariyah kalau semisal disebarkan ke masyarakat. Nah, gimana kalau semisal ada pasangan suami istri nih, Ustaz? Dansa. Ya, dansa atau mungkin mesra-mesraan dan itu diupload, otomatis kan mengumbar kemesraan di halayak umum. Itu tidak boleh. Mengumbar kemesraan di halayak umum itu tidak boleh. Karena itu termasuk mengumbar privacy namanya. Ya, itu tidak diperbolehkan. Sebisa mungkin apa yang menjadi hubungan rumah tangga itu jangan diumbar ke halayak ramai. Coba untuk perhatikan, ketika Allah membahasakan antara hubungan suami istri itu, Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaian laki-laki pakaian bagi wanita, wanita pakaian bagi laki-laki. Artinya apa? Mereka tuh saling menutupi kekurangan, saling menutupi aurat masing-masing. Ya. Jadi kalau diumbar berarti sama dengan kita membuka rumah tangga kita. Dan ingat, jangan membawa orang lain untuk masuk ke dalam perkara rumah tangga kita. Bagaimana bentuknya kita membawa orang lain ke dalam perkara rumah tangga? Mengupload orang netizen komen itu sama dengan membawa orang lain ke dalam rumah tangga kita. Berarti komentarin rumah tangga ini. Betul, mengomentari rumah tangga. Sementara mengomentari rumah tangga ini perkara yang tidak boleh untuk kita buka. Jangankan itu membuka di halayak rame, mengumbar kemesraan di halayak rame. Untuk meminta fatwa saja, para ulama itu mengatakan kalau bisa dengan menggunakan istilah nama samaran, inisial itu yang sangat dianjurkan. Lah ini enggak pelukan, kemudian video mereka traveling kemana. Ya di satu situ tidak boleh. Yang kedua, itu juga dapat menimbulkan hasad. Hasad. Ya, apalagi ya bagi orang-orang yang tidak senang dengan kita. Hasad. Yang ketiga, itu sebab penyakit ain nanti. Apalagi yang kalau kita umbar itu adalah istri kita. Ya, mereka ambil fotonya. Bisa jadi mereka memandang dengan pandangan ain, menyebabkan istri kita bisa jadi terkena ain, dan bisa jadi nanti kita pun terjatuh ke dalam perceraian karena sebab juga hal-hal yang kita umbarkan di media sosial itu. Jadi sebisa mungkin perkara-perkara rumah tangga, apalagi sepasang suami istri itu tidak perlu untuk dia memposting ya video-video seperti itu, apalagi dia berjoget dan jelas itu suatu hal yang diharamkan. Apalagi dia memposting foto-fotonya, itu tidak perlu. Kalaupun dia harus memfoto, itu jadikan sebagai dokumentasi pribadinya, arsip dirinya. Ya, jangan sampai dia membuka kepada halayak ramai. Jangankan itu dalam bentuk Instastory itu saja tidak boleh. Ya, apalagi ditaruh di dalam feed-nya misalkan. Itu juga sangat tidak diperbolehkan. Maka
Nasihat juga kepada para pasangan suami istri, mesra-mesraan ya sudah berdua saja, ya nggak perlu dicerita kepada orang lain, ya tidak perlu dicerita kepada orang lain, karena kadang-kadang kita dapati contoh di bulan madu ke sini 2 bulan 3 bulan kemudian datang kabar apa perceraian. Ya, salah satu sebabnya karena apa? Hasad itu tadi. Ya naudzubillah, semoga Allah menjaga pasangan-pasangan kaum muslimin kita. Dan ini mungkin closing ya Ustaz. Mungkin nasihat kepada para muslimah yang sudah terlanjur, mungkin sudah bikin akun TikTok tadi, sudah mengupload video. Bukan TikTok ya? Bukan, TikTok kan nanti promosi Ustaz. Iya betul. Jadi taktik sepak bola. Sepak bola. Ya, yang sudah terlanjur mengupload atau sudah terlanjur bikin akun dan seterusnya, ini gimana nasihatnya Ustaz? Ya, nasihat saya yang pertama bertobat sama Allah. Yang kedua, sudah dihapus sudah akun-akun itu, video-videonya itu di take down lah. Ya, kemudian ya di uninstall sudah aplikasi-aplikasi seperti itu. Perbanyak menangisi dosa-dosa sudah. Insya Allah dengan semua itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni kita. Dan yang terakhir, ya wanita, kalian itu mulia, ya maka jaga kemuliaan Anda dengan Anda bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan jadilah Anda seorang wanita yang benar-benar seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, muhsanatin mu'minatin qanitatin hafidhatin ghafilat. Itulah wanita yang seperti itu. Nanti buka dalam surat At-Tahrim. Ya, itu wanita yang sangat luar biasa. Apa itu tafsirnya, terjemahannya? Ya, kan di situ kan ada tuh. Ya, saya buka aja ya. Iya, Ustaz. Ya. Sebagai nasihat biar sebagai nasihat. Wanita itu Sebagai istimewa gitu. Istimewa wanita itu. Kita kalau berbicara wanita ya, wanita itu adalah sosok makhluk yang sangat istimewa. Masya Allah. Penuh dengan misteri. Ya. Betul nggak? Jangan-jangan banyak misterinya. Nah, ini kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat At-Tahrim itu ayat yang kelima. Ya. Muslimatin mu'minatin qanitat. Qanitat itu yang menjaga dirinya. Ya. Qanitatin taibat yang suka bertaubat. Abidat yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saibatin, ya, yaitu perempuan-perempuan yang suka berpuasa. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala sayyibatin wa abkara, baik itu janda maupun para perawan. Jadi ini adalah sifat wanita yang sangat luar biasa. Bahkan dalam ayat yang lain itu ada disebutkan bagaimana sifat wanita itu, bahkan dikategorikan sebagai para ulama itu adalah termasuk sifat wanita yang dirindukan surga. Masya Allah. Tapi ini bukan judul sinetron ya. Ya. Wanita yang dirindukan surga bukan ya. Tapi sifat wanita yang benar-benar dirindukan surga. Ya. Taib, syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik pemirsa sekalian, ini pembahasan yang kedua berkaitan dengan tema muslimah berjoget ria. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya hukum berjoget haram, apalagi yang melakukan seorang wanita, apalagi dilakukan oleh seorang wanita yang membuka aurat. Masya Allah, itu jadi ancaman dosa jariah bagi dia. Maka tadi yang disampaikan oleh Ustaz bahwasanya segera bertobat bagi yang sudah melakukan dan segera uninstall semua aplikasi atau wasilah-wasilah yang membawa ke dalamnya. Taib, mungkin ada pertanyaan dari live? Baik, ini ada pertanyaan menarik Ustaz dari pemirsa di YouTube. Apakah boleh saya menonton Indonesian Top Model di Net TV dengan niatan bisa belajar mempercantik diri dan termotivasi punya badan langsing tapi diperuntukkan untuk suami. Jadi belajar berhias diri untuk suami gitu, Ustaz. Cuman nontonnya acara model, gimana, Ustaz? Nggak boleh. Itu aja. Cari cara yang lain untuk belajar menghias diri. Sekarang banyak kok video-video tutorial yang khusus untuk muslimah itu ya. Ya itu aja. Atau kalau mau keluarkan uang untuk kursus, nah sudah. Kursus. Iya, untuk diniatkan untuk suami itu dapat pahala loh. Ya kalau diniatkan untuk menjadi mata pencarian ya beda lagi nanti. Oh yang model tadi Ustaz ya? Iya belajarnya itu. Belajarnya. Iya belajarnya itu. Kan kursus nggak apa-apa. Tapi kalau menonton itu kan acara yang sifatnya kemungkaran, ngapain ditonton? Ya maka nggak boleh. Ya.
Itu aja. Ya gitu. Tapi menyenangkan suami tadi dapat pahala ya Ustaz? Iya, Dapat tapi pahala ya? caranya itu yang ya, Ustaz, ya? salah. Siap. Ya, cari cara yang lain aja yang sekiranya itu tidak masuk ke dalam kita melihat perkara yang termasuk perkara yang sifatnya mungkar seperti itu. Ya. Kan bisa kan ada kursus, pergi ikut pelatihan, kan banyak ya seperti itu. Tinggal mau atau enggak. Nah, di situ pentingnya suami juga mensupport ya. Ya. Bil fulus mulus jadi. Ya, mafi fulus ya mampus. Tapi Ustaz, kita cukupkan di episode yang kedua ini atau pembahasan yang kedua ini. Jadi itu tadi sudah dibahas panjang lebar berkaitan dengan tema kita Muslimah berjoget ria. Semoga bisa mengambil manfaat. Dan yang menyimak live streaming jangan kemana-mana, kita ada satu sesi lagi. Insya Allah akan dibahas di akhir sesi nanti, yaitu penolakan pembangunan masjid. Nah ini juga sempat viral di beberapa saat yang lalu. Ada di suatu kota masjid akan dibangun cuman ditolak oleh warga. Kayaknya Ini tahu saya tuh. tahu ya Zed, kita bahas nanti ya Zed, Iya, insya nanti Allah. kita bahas nanti. Siap. Demikian, semoga bisa mengambil manfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.